Selamat datang buat yang udah nonton. Hari ini belajar kelompok episode pertama bareng Nur Kamil. Mau ngebahas mau ngebahas apa sih? Kompromi versus idealisme. Mas Kamil di mana sih nih? Halo? Yes, ini gue di belakang rumah gue gitu. Suara gue kecil ya? Enggak. Oke kok. Suara gue, oh enggak, aman. Iya, di belakang Aman. rumah gue. Karena gue sambil ngerokok, guys. Sorry ya, teman-teman. Sambil ngerokok nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau dosen gaul mah nggak apa-apa kalau ngerokok ya. Iya, biar enak gitu ngobrolnya. Ya nggak sih? Benar. Mulai kali ya. Topiknya kan apa namanya kompromi versus Ke dalam deh. idealisme. Hmm. Pertanyaan yang sering ditanyain juga, termasuk gue penasaran sih. Ya, Biasanya tuh gimana? sebelum lo ngemulai karya musik itu, musiknya dulu yang mesti lo pikirin apa brandingnya dulu? Oh, ya, benar-benar. Ini penting banget nih. Yo, yo, Eh, yo. ya, gue langsung jawab musiknya dulu udah pasti. Hmm. Kenapa musiknya dulu? Kasarnya lu sebagai produk ya, produk Hmm. apa namanya, gini deh, lu bisa aja bikin konsep branding yang keren secara appearance segala macam, atau konsep brandingan gimmick dan segala macam. Tapi yang sekeren mungkin lah gitu, dan lu akan tetap dibilang keren gitu. Tapi problemnya adalah kalau misalnya musiknya, gue nggak bilang jelek ya, gue nggak bilang nggak enak. Musiknya ternyata nggak nyangkut di hatinya orang, nah itu udah bahaya. Jadi sebenarnya fokus utama adalah musiknya dulu. Kasarnya lu kerjain musiknya dulu, lu pikirin konsep musiknya dulu seperti apa. Pas udah tahu, oh gue mau bikin musiknya kayak gini segala macam, uh, konsepnya akan seperti ini. Nah, dari situlah baru lu bisa membuat turunannya tentang brandingannya, tentang desainnya dan segala macam. Uh, apa namanya? Karena kalau misalnya kasar gini, lu punya toko kuliner, atau lu punya restoran deh, pasti produknya makanannya dulu kan. Baru lu Iya benar. mikirin konsep promosinya seperti apa, restorannya mau didesain seperti apa. Nggak mungkin lu ngedesain segala macam baru mikirin makanannya, kebalik. Ntar lu orang udah makan, oh nih ya, bagus nih konsepnya, packagingnya bagus segala macam, makanannya apa namanya, restorannya keren, instagramable. Pas gue nyampe, gue coba makan, ternyata kurang enak, tidak sesuai ekspektasi. Hmm. Gue nggak repeat, gue nggak balik. Gue, oh Cuman ini buat datang keren nih, sekali. yes, oh ini keren nih, artwork albumnya keren banget, performance apa namanya, secara appearance-nya, pakai bajunya anjir keren banget. Gue coba dengerin, ah keren juga sih gitu. Tapi gue ngasih ngelong, gue nggak masuk hati. Nah, gue nggak akan dengerin lagi sih. Gue nggak repeat, kasar gitu. Hmm. Mungkin kalau bahasa sekarang nggak lu masukin ke playlist kali ya. Nah bener, nggak gue like, nggak gue masukin playlist, terus lupa. Terus kalau ditanya sih mungkin, Hmm. lu udah dengerin si band A belum? Oh iya itu keren tuh. Gitu. Udah, Hmm. emang gue akan bilang keren sih gitu. Secara bisnis keren ya. Hmm. Terus lu udah dengerin lagu yang mana? Lupa deh gue. Nah gitu, bahayanya di situ. Hmm. Dan kalau misalnya lu Bahayanya tahu di dari situ. awalnya, misalnya lu udah tahu nih musiknya, udah tahu konsepnya segala macem, enak lu mau nge-brandinginnya gimana, mau ngedesainnya seperti apa, mau ngonsepin promonya seperti apa segala macam. Ih, ada Bapak Hmm. Pamungkas. Oh iya. Luar Wede, biasa. halo Mas Pam. Kita wave dulu.
Sekarang tadi kita bahas musik dulu atau branding dulu. Gue mau nanya soal mulai dari branding dulu kali ya. Gue pernah Boleh. dengar juga dari lu juga sih. Kalau salah Apa satu tuh? yang paling penting untuk branding tuh keywords namanya. Oh, oke. Keywords kan. Nah itu sebagai pecinta musik anjay. Terus mungkin pendengar musik, terus mungkin teman-teman gue juga ada yang musisi ngebentuk si keywords ini tuh cara milihnya tuh gimana sebenarnya? Milih keywords. Oke. Apakah sesuai pasar atau sesuai keren-kerenan gue Oke. milih keywordsnya? Pertama, keyword itu sebenarnya Hmm. untuk ngebantu sih, untuk ngebantu lu bikin blueprint brand lu lah, ya kan. Sebenarnya Hmm. mungkin bisa awalnya, oh gue mau brandingan gue secara keseluruhan, di awang-awang gitu kan. Itu Hmm. mau brandingan gue itu gue mengusung musik rock, tapi eh, karena gue backgroundnya rock, gue akan mengusung musik hip hop tapi dengan unsur rock gitu, karena gue background gue rock gitu, jadi gue campur misalnya. Nah, akhirnya dari konsep-konsep awang-awang itu, untuk mempermudah dibuatlah keyword. Nah, untuk menemukan keywordnya itu sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan ke diri lu sendiri. Hmm. Itu akan mempermudah. Eh, jadi emang itu harusnya menggali ke dalam lu sih. Intinya eh, harus honest, harus jujur dari lu nya. Karena kalau lu mau nge-brandingin lu sendiri tapi lu nggak nyaman ngejalaninnya, percuma. Namanya fake, percuma. Apa nggak apa adanya. Nah, lu harus mengendali. Sudah ada beberapa pertanyaan. Pertama, kenapa lu misalnya jadi musisi ya, contohnya jadi musisi. Kenapa sih lu pengen jadi musisi? Pertanyaan pertama aja udah. Kenapa lu pengen jadi singer songwriter? Kenapa? Terus setelah itu, menurut lu kelebihan lu dari singer songwriter yang lain apa? Pasti kan lu udah punya benchmark dong. Singer songwriter yang lainnya seperti apa sih gitu kan? Nah, dari situ lu langsung lu lebih menggali ke dalam, terus sampai kayak apa namanya, dari situ kan ketahuan kelebihan-kelebihan lu apa di situ, ya kan. Hmm. Nah, yang kelebihan-kelebihan itu yang bisa dikembangin apa aja gitu. Misalnya tadi, oke, kenapa gue menjadi musisi, karena memang gue eh, kenapa gue jadi singer songwriter, terutama songwriter, karena gue suka nulis. Gue punya banyak rasa yang terpendam yang bisa gue curahkan, kasarnya gitu. Hmm. Ya, terus ternyata bahasa gue penulisannya memang apa adanya. Ternyata yang paling kuat apa adanya. Ya udah, itu jadi salah satu keywordnya, apa adanya. Kalau misalnya, oh gue tuh suka explore nih, suka explore gabung-gabungin musik. Oh ya udah, berarti keyword gue suka explore. Hmm. Tergantung yang kuatnya di lunya tuh apa. Jadi emang harus ngegali ke dalam sih. Ngegali ke dalam, memang yang apa namanya, emang apa yang lu rasa dan lu pengenin itu, dan yang lu memang kelebihan lu apa. Di luar itu lu juga harus ngelihat sekeliling lu. Misalnya lu mau bermain di hip hop, sekarang yang hip hop yang ada siapa aja ya gitu. Ada A, ada B, ada C gitu. Oke, gue kebetulan hip hop gue modelnya yang beda gitu. Gue mungkin lebih ke trip hop misalnya. Nah, berarti gue akan lebih fokusnya di situ. Atau gue ternyata sebenarnya gue punya background rock, tapi gue emang suka hip hop juga. Ya udah, gue campurin aja. Gitu. Dan belum ada yang lain. Jadi memberikan ide baru, kasarnya. Anjir, dalam. Gitu. Dalam. Terus gue kalau untuk branding itu anjing jadi serius. Iya, satu-satu dong.
terlalu mantep jawabannya. Terus branding gue juga penasaran contoh konkret sih dari yang paling sukses yang lu kerjain kan Pamungkas tuh. Kita nggak usah bahas keberhasilannya Pamungkas juga orang-orang udah tahu lah ya. Nah, yang lu Sebenarnya branding dari sebenarnya gue oke, hmm, sebenarnya gue bareng-bareng sih ya. Nggak hmm, gue hmm. terutama karena Eh, sejujurnya Pamungkas lah brand manajernya di sini. Karena hmm, dia yang hmm, benar-benar tahu. Gue cuman membantu hmm. menggali tepatnya. Jadi Humble gue break nih punya pertanyaan. ceritanya. Ya beneran. Gue punya pertanyaan-pertanyaan yang tepat Oh iya, iya. agar keluar yang mau dimunculin tuh yang ini gitu. Salah satunya ya mungkin lo tahu Hmm, album pertama kan Walk the hmm, Talk. Dia hmm, ceritalah tentang Walk the Talk itu ya memang eh, itu udah dialami dari lama kalau dia ingin menjalankan apa yang dia mau karena hmm, eh, dia biasalah menjelang dewasa tuh terjebak antara lu harus kerja kantoran atau apa namanya meraih mimpi lu ya kan. Nah, hmm, ini sebenarnya untuk meraih mimpi ya gue harus walk the talk. Nah, menurut gue itu value-nya gede banget kan. hmm, Dari situlah ya udah itu udah hmm. bagus banget itu Anjing kayak keren. gue nemuin itu gue langsung nemuin Hmm, itu kayak nemuin kata McDonald gitu itu kayaknya keren banget gitu. Nah sama walk hmm, the talk ya udah value itu yang hmm, dijalanin. Ya itu kayak kayak gitulah kurang lebihnya. Jadi kayak ngegali gitu. Emang harus hmm, ngobrol lama sih. Bisa sehari 2 hari gitu. hmm, Ngobrol terus, ngobrol terus, ngobrol terus. hmm. Ah gimana? Tadi lu Nah, lanjutin. pertanyaannya brandingan untuk si artis terus sejauh apa gitu? Kayak apanya yang mesti dibentuk? Kan brandingan tuh menurut gue masih luas artinya ya. Kalau Ah, di dalemin tuh brandingan tuh apa aja yang lu bentuk? Kalau boleh kasih apa namanya contoh konkret sih Pamungkas kalau boleh. mhm. Oke, branding apa yang dibentuk? Hmm, Yang pasti hmm, yang perlu dimunculkan adalah value apa sih atau hmm, pesan apa yang mau disampaikan dari hmm, si artis, membawa nilai apa. Kalau Rage Against the Machine kan membawa rebel gitu kan, pemberontakan terhadap sistem yang ada. Gitu. Itu kan value-nya tuh. Memang dia memang orang-orangnya rebel gitu. hmm, Nah, itu nilai yang ditonjolin oleh si Rage Against the hmm, Machine. Terus mungkin hmm, eh, Bang Iwan Fals gitu. Nah, hmm, itu kan dia selalu mengkritik ya keresahan-keresahan gitu. Nah, itu value yang mau dibawain, pesan yang mau dibawain adalah keresahan-keresahan itu melawan politik yang ada gitu, melawan sistem yang ada. hmm, Nah, itu salah hmm, satunya value pertama. Kemudian kedua, eh, itu kedua sebenarnya. Pertama adalah musiknya dulu. hmm. Oh iya benar, masih kayak dulu. Sekali lagi musiknya apa sih yang mau lu bawain? Hmm, Jenis musiknya itu part of the brand sih menurut gue. Karena musik itu udah ya di industri ini lo harus kuat di brandingan musik lo. Gitu. Lo nggak bisa musiknya ya sama lah sama yang lain tapi gue punya pesan ini gitu. Kayaknya itu agak bahaya. Lo harus punya hmm, musik hmm, yang kasarnya itu sidik jari lu sendiri gitu lah untuk bisa hmm, survive yang punya gitu uniqueness-nya apa di musik lu gitu nah itu pertama jadi musik message sampai appearance bajunya nah, untuk terutama hmm, artis hmm, ya kalau artis baru kalau hmm. bisa sih bajunya memang harus yang nonjok banget harus stand out banget Pertanyaan, artis hmm. nah tuh selain Pertanyaan gue sebenarnya dari message, gue sorry gue potong. Dari ya ya message ke penampilan tadi itu gimana caranya? Misalnya kayak tadi, misalnya hmm, RATM gitu dia rebel, bajunya hmm, berarti harus kayak gitu. Kalau pertanyaan gue Pamungkas kan tadi walk the talk. Gimana cara lu nurunin hmm. dari value itu ke penampilan? Oh, oke. Eh, Walk the Talk lebih ke konten yang ada di sosial media sih tepatnya. Hmm, hmm, Yaitu eh, jadi pertama dia menceritakan tentang Walk the Talk-nya itu. Kemudian hmm, menjalankan apa adanya. Berarti kan lu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai mimpi lu. Kasarnya gitu kan. Nah, hmm, hmm, ini berhubungan dengan brand turunannya berikutnya adalah hmm, eh,
apa namanya, semua elemen musiknya yang buat Pamungkas sampai segitunya. Karena emang Hmm. gue mau meraih cita-cita gue karena ya dengan musik gue. Jadi semuanya gue Hmm. kerjain. Hmm. Sebenarnya awal-awalnya karena memang tidak ada budgetnya. Hmm. Kasarnya kita Oh tidak gitu. punya kemewahan, kita tidak punya kemewahan untuk eh, Hmm. sewa studio lah kasarnya. Pamungkas tidak punya kemewahan untuk sewa studio, tapi dia belajar banyak di studio emang. Dia pakai dengan DAW-nya. Ya udah dia menjalankan apa adanya itu untuk ngerjain musiknya. Gitu sih. Jadi nggak waktu talk itu juga semangat yang nggak berhenti gitu. Pentok sesuatu gitu tetap dijalanin. Hmm. Bikin video sendiri, ya kepentok budget lah, jalanin sendiri. Hmm. Nah, terus apa namanya, eh, selalu bermimpi untuk bisa manggung di eh, panggung gede gitu. Hmm. Nah, intinya macam-macam sih. Pesan-pesan Walk Talk itu turunannya apakah tentang hope, apakah tentang proses kerjanya, ya kan? Hmm. Itu kan bisa termasuk Walk Talk juga. Untuk kasih tahu, nah ini gue ngerjain sendiri loh, gue ngerjain dari 2 tahun yang lalu loh, gitu-gitu. Nah, itu Hmm. sih turunannya bisa gitu. Jadi dari keyword itu turunannya apa aja sih, gitu. Hmm. Berarti dari si message tadi bisa turunnya ke banyak ya. Dari cara Ya. kerja apa aja yang dikeluarin sampai ke cara Hmm. penampilan. Hmm. Nah, sekarang kalau musik, musik kan Ya. soal selera ya Mas Kameh. Sebenarnya soal selera ya. Jadi banyak juga musisi yang ngeluh gitu. Mereka udah ngeluarin, mereka pengen berbeda dari musik-musik lain gitu kan. Mereka pengen misalnya sekarang lagi yang disebut pop itu misalnya sekarang apa namanya ya, musik-musik yang folk atau EDM gitu kan. Itu sekarang masuknya pop mungkin ya. Nah, Ya. terus udah dijalanin, message udah dijalanin kayak tadi Mas Kamil bilangin, sampai branding Ya. udah dibikin serius, promosi pun udah dijalanin, tapi Uh, masih yang denger masih dikit. Yang denger masih dikit. ya. Yang salah itu Ya. idealisme si musisinya atau telinga pendengar yang belum siap nerima musik baru. Oke. Kita ngomong idealisme atau ego? Pertama itu. Waduh, itu beda tuh, idealisme sama ego. Beda. Beda dong. Waduh, Nah, waduh, dalam. Bedanya gimana? Hmm. sebelum menjawab pertanyaan lu, kita ngomong idealisme dulu aja kali ya. Menurut gue. Oke, boleh, boleh, boleh. Seru nih. Menurut gue. Abis itu, kita ngomongin yang tadi itu. Udah Hmm. jalanin idealisme, tapi ternyata kok masih mentok lah kasar gitu. Hmm. Hmm. Gue sih sangat mensupport idealisme-idealisme dari para kreator, dari para songwriter, segala macam lah. Yang punya mimpi untuk menunjukkan Hmm. idealnya seperti apa. Nah, kata-kata idealisme itu kan berasal dari kata Hmm. ideal, ya kan? Hmm. Nah, idealisme itu kalau ya bisa di googling lah. Gue juga melakukan googling sih sejujurnya. Idealisme itu apa sih? Itu adalah Hmm. suatu pemikiran bahwa suatu yang Hmm. ideal itu harusnya seperti ini gitu. Tapi Hmm. Hmm. belum terjadi, belum Oke. kejadian nih. Hmm. Eh, Idealnya itu adalah biasanya ada keresahan nih, di hati nih, keresahan di hati Hmm. yang terjadi. Misalnya ngomongin musik lah ya, keresahan, Hmm. aduh, nih gue sejujurnya gue agak penat dengan musik yang ada sekarang ini. Hmm. Hmm. Kalau gue nggak mungkin gue ngejalanin musik gue dengan cara itu. Gitu. Hmm. Ego gue sih, gue mau masukin unsur elektronik kayaknya nih, Hmm. di ranah folk, karena kebetulan gue Hmm. lirik gue memang folk banget sebenarnya. Hmm. Nah, idealnya adalah folk ketemu elektronik. Oh. Hmm. Hmm. Ini Hmm. ada contoh analogi yang lain, mungkin bisa Hmm. di ini. Hmm. Eh, yang terjadi pada saat itu, ojek tuh bertebaran di mana-mana gitu, di Ya. pangkalan, depan di depan kantor gitu kan. Hmm. Tapi gue, ego gue gimana caranya? Gue
Kalau misal dari rumah, gue harus jalan dulu ke pangkalan ojek, baru bisa naik ojek, ya kan? Tapi kok ego gue tuh pengennya gue dijemput dari rumah gue, depan rumah gue, bisa langsung ke kantor, ya kan? Hmm. Itu Temulah ego. ide, ya itu ego gue. Hmm. Temulah idealnya, ya ternyata ojek itu bisa di mana-mana secara online. Jadilah Gojek. Kurang lebih gitu sih. Jadi ada pemikiran kayaknya gue harus menjawab keresahan orang-orang lain juga deh. Gue harus menjawab pertanyaan dan gue bisa memberikan solusi gitu. Idealnya gitu sih. Ideal tuh gitu. Bisa menjawab Itu solusi. yang namanya. Itu baru ideal. Jadi kasarnya ada ego, ada kalau musik mainstream ya kasarnya. Sebelah kirinya mainstream, nah sebelah kanannya tuh konotasinya atau lawan katanya itu bukan ideal atau bukan idealisme, tapi ego. Nah idealnya itu ada di tengah. Jadi sebenarnya ideal itu adalah kompromi dengan yang ada dan juga memberikan unsur-unsur ego gue di situ untuk menjadi sesuatu yang ideal gitu. Itu sih idealisme tuh kayak gitu sih. Itu menurut gue. Jadi gue juga nggak semena-mena ego gue doang gitu. Nggak. Ada unsur orang-orang bakal suka nih. Nah. Jadi kalau misalnya gue cuman suka misalnya musik rock gitu, gue nggak peduli Ya, mainstreamnya apa, berarti itu namanya ego ya? ya. Itu Bukan benar. idealisme. Wah, Bukan idealisme. waduh. Itu ego. Berarti selama Ego. ini berarti selama ini tongkrongan gue salah pakai tuh kata-kata tuh. Idealisme tuh lo memberikan solusi. Nah, ada unsur popnya harusnya. Kasarnya. Pop tuh maksudnya yang pop. Ada unsur populernya. Yang sekarang populernya apa sih? Tapi gue nggak mau terjebak di populer itu. Kalau enggak gue jadi followers. Kasarnya, ya kan? Gue punya ego gue sendiri untuk jadi gue campurin nih yang ada populer itu gue mix dengan ego gue untuk menjadi sesuatu yang baru, yaitu yang ideal itu. Nah, berarti lanjut ke jawaban yang tadi untuk ya. pertanyaan tadi. Jawaban yang tadi misalnya udah ideal nih, itu butuh waktu, nggak bisa lu mikir waktu kan ini hal yang baru. Belum tentu hal yang baru itu bisa diterima banyak orang. Hal yang baru itu pasti yang nerima pasti ceruk kecil dulu, niche dulu nih. Ada early adopter kan. Kalau teknisnya ya, early adopter tuh yang suka exploring gitu, yang suka hal-hal baru yang biasanya orang pakai baju merah semuanya, baju hitam semua deh gitu. Gue pakai bajunya putih biar beda. Gitu. Kaum early adopter itu biasanya yang paling suka nyoba hal yang baru. Nah itu ketemunya itu tuh dulu tuh. Memang pasti kecil. Nah biasanya dari kecil itu nanti berkembang dia by the way ini yang keren tuh ini loh. Gitu. By the way yang keren itu Supreme loh. Gitu. By the way yang keren itu sepatu Nike yang baru loh. Gitu. Gitulah. Jadi emang butuh waktu sih. Jadi lu harus tetap konsisten ngerjainnya. Sekarang harus konsisten sih, nggak bisa sih lu kayak gue udah idealisme gue harus ini semua orang suka sih. Tapi emang udah ada sih yang suka 1.000 orang gitu yang suka. Ya udah, live with it gitu. Jalanin dulu sama 1.000 orang itu, maintain terus 1.000 orang itu akan ngomong. Nanti membesar gitu. Jadi sabar. Sorry warga. Coba ini. Kalau Ini sekarang udah aman oke nggak? sih. Dari lu Ini udah sekarang udah aman sih. Ya udah. Tuh, Nah, Mas Pam, mohon maaf, ternyata tadi ada gangguan nih kayaknya. aduh, gue takut nih masyarakatnya Mas Pam. Tes. Sorry Mas Pam. Ngeri ditampolin masyarakat Pamungkas nih. Apa ya? Pamung Squad. Langsung aja kali ya. By the way, Terus keburu mati langsung lagi. aja kali ditanyain ke Mas Pam. Iya. Iya. Yoi. Tadi kita lagi bahas
bahas ini Mas Pamungkas, kita lagi bahas Siap. idealisme kompromi Ya. idealisme ke industri. Sejauh apa sih ego lu Nah, di ego atau idealisme lu? Ego berarti ya. Sejauh apa ego lu digabungin ke mainstream musik sampai musik lu bisa didengar banyak orang kayak sekarang? Sejauh apa egonya? Ini gue jelas gak nih, by the way? Hmm. Semuanya. jelas. Yah, ngeheng. Jelas. Serius lu. Gantian lagi. Iya. Mas Pamnya. Tenang. Warga, jangan sampai marah. Warga yang Please. warga yang mau nanya bisa di kolom question ya. Yang menarik Cek. nanti kita Tes. undang ke sini. Ah, ini. Halo Mas Pam. Oke. Gimana, Pam? Ya, udah jelas ya. Tadi gitulah Udah, kira-kira. aman. Hmm. belum kelar. Belum dijawab. Sejauh apa egonya? Gue selalu as a songwriter selalu menempatkan diri Hmm. di tempat dimana pendengar akan selalu benar. Jadi Hmm. dalam di satu sisi gue berusaha sejujur mungkin dalam menulis lagu karena semakin genuine menurut gue lagu yang bisa dibilang untuk gue lagu yang enak tuh lagu yang believable. Hmm. Lagu yang ketika lo denger nggak kayak ya apa iya gini banget gitu, Ah, you know. Oke. Bukan yang kayak bulan untukmu sayang gitu loh. oke. Unbelievable. Nggak lebay lah ya. Ya kasarnya gitu, cuma tetap dalam lirik kan pasti nulis lirik kan tetap hiperbola dan mesti Nah. dilebay-lebayin dikit gitu. Itu Jadi dia mungkin tuh. Oke. mungkin kata-kata yang tepat gue usaha semaksimal mungkin untuk tetap nulis lagu yang believable. Tapi di lain Iya. sisi juga gue berusaha juga untuk masukin warna perspektif value as a person, pengalaman gitu ke dalam karyanya karena especially zaman sekarang setelah adanya sosial media menurut gue market tuh deteksi genuine mereka bisa detect apakah ini genuine apa enggak gitu loh karena kita sekarang udah nggak ada gap kan in a way. Mungkin kalau dulu gue ketemu slang di airport tuh kayak wow gitu karena jarang ketemu setiap hari. Nowadays you can really actually know what the person's like in a regular day gitu loh. Bisa ngeliat instastory-nya, bisa ngeliat oh dia suka baju ini ya, dia suka pakai baju ini gitu-gitu. Jadi menurut gue udah nilai eksklusivitasnya semakin menurun yang membuat market majority of people in the social media jadi jauh semakin pintar untuk mereka gampang ngerasa ini kayaknya genuine, ini kayaknya dibuat-buat deh gitu. Jadi kalau ditanya seberapa besar egonya, gue selalu try my best to find the balance sih. Maka itu bisa jadi tahu sudah cukup nih lagu ini. Nggak perlu ditambahin gitar lagi, nggak perlu tambahin lirik lagi. Ketika itu sudah balance dan itu it's a feeling thing, it's not a logical thing. It's a feeling thing, lu rasain gitu. Bukannya di ada teorinya apa piye-piye nggak ada sih. Iya. Nggak ada rumusnya lah ya. Dia emang dari feel-nya gitu. Wah. Dalam. Pertanyaan gua kan Pamungkas ini sekarang bisa dibilang segmennya udah luas banget dari segmen A mungkin udah sampai segmen D gara-gara To The Bone kan. Gimana cara lu kompromiin ego lu ke mainstream tadi? Selain dari tentang lagunya gitu. Menurut gua secara branding apa yang lu bikin supaya ego lu di lagu tadi bisa kemakan sama pasar yang luas? Gue agak bodo amat, especially
after knowing kita pandemi udah hampir 2 tahun ya. Ya. Terus gue salah satu yang rajin dicengin juga kan. Despite to the bond worldwide lalala, tapi pun gue di other social media platforms juga rajin dicengin. Jadi kalau ada kata-kata yang bilang ya pendengar kan terserah, kalau nggak suka ya udah gitu. Menurut gue as an artist juga mesti punya that certain level of mentality bahwa kalau misalnya ya itu bukan gue dan gue nggak mau melakukan ini, ya udah nggak usah. Kayak for example gue take down Solipsism 1 just because I don't like it. Gue kayak Akhirnya terjawab ya. asking around. Everybody asking Akhirnya around, terjawab. Solipsism Iya, yang pertama semuanya di mana banyak gitu. I just simply Ini ada don't juga. like the album. Waduh. Gue kayak no, that's not me. That's not. Gue dengerin Tapi lagu padahal- album itu kayak bukan gue gitu. Tapi padahal itu kan ciptaan lu sendiri, Pam. Iya. Bener juga. Mas Kamil masa nggak pernah nggak suka sama anak? Nggak gitu ya? Waduh. Salah. Kan gitu. Waduh. Nggak sih. Jadi menurut belum gue punya anak sih. Ya, mungkin karena lu mengupgrade ini ya, yang gue lihat dari Pam itu kan dia mengupgrade selalu. That's Oke. why Solipsism 0.2 itu nggak. This is how I see it. Menurut gue ya. music, song, sebuah karya gitu lah, whatever that is, should be a form of giving. Nah, Menurut gue Solipsism 1 tuh cry baby aja gitu. Gue mengeluh akan sesuatu. Because around the time memang itu satu nggak jadi Asia tour, kedua I was in the middle of a very hectic life, lagi tour, lagi skripsi. I was in a relationship around that time yang kayak very unstable, the relationship, and then I was away from my family because of touring life. Kayak gue lagi gini banget gitu. Karena seharusnya albumnya tuh baru muncul Agustus ya Mas ya harusnya. ya Agustus. Jadi the Ya benar. yeah, the plan was South Asia tour, pulang, and then bikin a huge concert di Indonesia, and then third album gitu. So I thought I had the time untuk finishing the album Solipsism pertama. Tapi kayak with the corona and everything change plan, tiba-tiba udah gimana nih harus album gitu. Terus jadinya kayak yaudah rilis aja. Turns out I didn't like it. Terus kapan nih? Sebulan lalu kali Mas ya? Gue bilang Bulan lalu, Bang. Ya. gue manggung di mana terakhir kita road trip Jogja ya. Terakhir Jogja. bisa manggung. Terakhir. Kita ke Jogja manggung road trip. I listen to the whole album. Gue Walk the Talk, gue denger Flying Solo. Terus gue denger Solipsism, terus gue denger Solipsism 2. Waktu Solipsism pertama gue kayak ini kenapa kayak gini ya? Terus gue langsung sama Mas Kamil gue gak suka banget album Solipsism pertama. And that you can say that's ego, but as an artist, gue tahu bahwa Solipsism supposed to be the message of Solipsism adalah bisa enggak gitu ngomongnya. Message dan value-nya album Solipsism baru bisa dimaknakan ketika lo on the way getting up. You get me? Bukannya lagi jatuh. Karena Solipsism 1 rather sad to me. Kayak dengerin tuh kayak pengennya selimutan lalu pelukan and then that's it. You won't get the message. And as a songwriter, gue kayak no, you need to get the message. And I think the perfect timing for somebody to actually get the message of the album adalah ketika mereka udah sadar kayak gue capek banget nih, sedih begini, gue mau usaha deh gitu untuk bangun. Then you can listen to the Solipsism and get everything kayak Be Okay Again Today and then Riding the Wave and stuff like apalagi album Closure yang gitu-gitu aja lah.
pertanyaan gue, pasti kan ada pro kontra kan dari artis pengen lagu diturunin. Mungkin secara bisnis itu dalam tanda kutip mengurangi pendapatan gitu. Itu cara lu, Iya. cara si artis dan si bisnisnya kompromi itu gimana? Gue bikin album lagi 0.2. Nah, itu Wah. dia. Nah kalau dari labelnya, apakah berarti label harus nurut sama maunya si artis atau dari label tuh harus komprominya gimana? Kompromi egonya artis tuh lu sebagai labelnya tuh gimana? Oke, ini juga kalau dari gue sih kasarnya ini kan bisnis musik ya, bukan bisnis produk biasa lah. Dimana musik itu adalah art, ada hatinya gitu loh. Harus memikirkan feel atau hatinya itu sih. Jadi setengah-setengah. Dan menurut gue, asalkan itu ada solusinya, menurut gue nggak apa-apa. Dan yang gue suka nih, maksud gue gini, menurut gue PAM itu punya setengah-setengahnya itu. Dia very good at art gitu. Di jiwanya tuh art banget, tapi dia juga punya etika kerja yang oke banget, business wise, dimana selalu membuat lagu baru. Di gamenya sekarang gitu, katalog lagu terusan itu gamenya konsisten. And Pamungkas is a singer songwriter, itu dia sih. I'm very happy with that, itu sih. So why not? Kita masih punya album Solipsism kan gitu. But this is the Dan Solipsism sebelum gue 0.2. telepon Mas Kamil bilang bahwa Mas kayaknya Solipsism 1 kita take down deh karena gue nggak suka gitu, gue ngirim album keempat dulu sama dia. Mas kira-kira album keempat kayak gini jadinya. Tunggu aja album. Ya, tapi sementara ini kita masih fokus di Solipsism 0.2 sih. Kayak 2 hari lagi video klip terbaru keluar ya, Pam ya? Iya, 2 hari ya. Asik. Masih dalam editing. Ya, itu sih. Jadi kita sebenarnya masih promosiin lagu-lagu itu gitu yang ada di Solipsism. We're going to highlight Mau all denger the nggak album music. 4? Wow. Waduh, bocoran nih. Wah, tuh, langsung dengerin tuh. Nah, gitu aja kali ya. Apa namanya? Apa yang bedain sih ini? Aduh, gue jadi ngebahas album, nggak apa dikit ya? Ini belum final sih, cuma kayak songwriting wise beda banget sih. Gue ngerasa gue lebih brutal gitu karena mungkin for the last 2 years hidup gue sudah berkenalan dengan fame and then dealing with people yang banyak banget soalnya orang yang belum tahu cerita gue udah ngomongin hal-hal yang let's just say crossing the lines gitu sebagai karena susahnya jadi public figure adalah you have to really understand gak semua orang ngelihat kita jadi sebagai manusia biasa gitu. Orang expect something more from you when you're famous. Jadi kayak ya gue harus mandi misalnya ke Indomaret gue harus mandi, harus pakai baju bener. Tadinya kan gue bodo amat mau baju polkadot atas kotak-kotak gue nggak peduli, sekarang harus diperhatikan gitu. Terus waktu podcast harus benar-benar diperhatikan ngomongnya, kalau nggak nanti nggak semua orang mengerti, ntar dikiranya offending some people gitu. And that sort of impact on my life, change my perspective about life. Gue jadi bisa dibilang jauh lebih keras terhadap diri sendiri, and that brutality towards myself turunnya ke lyrics gitu loh. Dan gue ngerasa lagunya juga jauh lebih kayak gitu, apa gimana ngomongnya, kayak upfront ya, di depan gitu. Buat nyambungin ke topik, Ya. Tadi Mas Kamil sempat bilang apa namanya, musisi yang baik itu lu harus bisa nyampurin ego sama mainstream.
Ya, Kalau lu sebagai artis dalam penulisan lagu lu harus kayak gitu atau lu pure ngikutin ego? Untuk album 4 ini. em, Apalagi sekarang segmen lu udah luas banget kan. kalau gue ngelihatnya kayak it's a maybe because I've been doing this songwriting. I've been doing this for more than 10 years kali ya. Jadi gue ngerasa kayak I know where or what to say and when to say what gitu loh. Gue kayak tahu di mana tempat-tempatnya gitu loh. Kayak sudah fase Hmm. in my own map about music. Karena orang beda-beda, yang sekolah sama gue autodidak pasti beda banget mapnya. Cuma for myself, ketika gue nulis lagu, gue udah tahu ini kayaknya lebih enak minor, ini kayaknya lebih enak mayor, atau di sini kayaknya liriknya harus yang lebih cerita, atau di sini liriknya yang lebih simple. It almost happen automatically Oke. kayaknya. Karena gue in my earliest years nulis lagu di umur 12, 13, 14, 15 tuh gue melakukan banyak kesalahan gitu loh. Kayak kesalahan as in ini harusnya liriknya nggak lompat nih, jadi temanya tetap jelas misalnya gitu. Terus experience gue nongkrong waktu kuliah, ngamen. Terus kalau misalnya kita nongkrong kan nggak semua lagu akan kita nyanyiin ya. Kan nggak mungkin kita ngamen Hmm. atau nongkrong lagi malam-malam sama teman-teman yang tidak semuanya bisa main musik atau mengerti musik, kan nggak mungkin kita nyanyi lagunya Beach Boys yang chordnya pie-pie gitu toh. Iya, iya, Atau iya. tiba-tiba The Police yang tinggi banget. And that sort of experience membuat gue semakin mengerti bahwa at the end of the day yang namanya musik itu untuk gue sih akhirnya sebagai like a time machine. It takes you back to certain moments in your life and it actually says something about your feeling gitu loh. That's what music is to me. That's what song is to me. Jadi ketika gue bikin lagu, gue nggak mikir apakah ini ego gue atau ini akan laku. Gue lebih mikirnya gue mewakili perasaan gue nggak gitu ketika gue nyanyiin lagu ini. Dan kalau misalnya di pertanyaannya gimana caranya nyari tetap balance antara ego dan apa yang orang inginkan dan apa yang kita inginkan gitu, gue lebih kepada mencoba untuk stay grounded, be responsible with my life. Misalnya ya udah sekarang tinggal di rumah sendiri, ya jangan pesan go clean, tapi ngepel sendiri dan nyapu sendiri hanya untuk gue experiencing something that people experience gitu loh. Jadi di luar musiknya justru yang gue mencoba keras untuk tetap bisa manusia. You get me? Jadi gue nggak, daripada gue beli Mercy, mendingan gue naik Suzuki aja yang supaya ngerasa ngisi bensin irit tuh enak banget loh ternyata. Misalnya gitu. Daripada gue ke luar negeri misalnya, walaupun pengen sih gue nonton MU main. Tapi gue coba road trip gitu. Dari Jakarta ke Bali gitu. Di road trip itu kan banyak banget hal terjadi. Gue nongkrong sama tukang pop mie, ngobrol, nongkrong sama satpam rest area, kehidupan Lebih real ya? Bahasanya lebih real. Iya. Gue ngobrol sama mas Starbucks. Ya. Terus bener-bener connecting as a human being. Terus ketika gue berhenti di Bandung, berhenti di mana lagi kemarin? Semarang, berhenti di Surabaya, berhenti di Bali. Gue ya naik motor, kehujanan, nyasar karena nggak ngeliat map. Terus ngobrol sama banyak sekali tipe manusia. Ada yang farmer, ada yang dancer, ada yang guru salsa, ada yang rapper, ada yang penulis
apa sih namanya, puisi, and I took all that seriously gitu loh. Gue lebih kepada making sure bahwa I'm living a normal life saat ini umur 28 gitu. Nanti yang keluar lagunya ya jadinya apa adanya. Karena beda banget kalau misalnya gue tinggal di mansion di let's say tempat orang yang beli rokok aja susah misalnya. Pasti lagunya juga beda. I'm not saying it's bad, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang jelek. Everybody has their own choice, dan gue memilihnya untuk tetap I just wanna live my own normal life as a 28 years old gitu. Dan itu yang akan turun ke musiknya. Ya. Dan Keren. kalau dari sisi label, menurut Benar. gue itu sangat relate dengan yang ada sekarang gitu. Relate dengan millennials yang banyak juga gitu. Kalau menjalani hidupnya ya, dan gue lebih I'm happy with emosinya Pam yang seperti itu gitu. Dia pemilihannya itu lebih stay grounded, lebih relatable lah. Jadinya chance untuk apa ya, menjangkau banyak orang ya lebih bagus. Bukan maksudnya untuk emang ini ya, bukan maksudnya pengennya exposure yang banyak gede, itu enggak, tapi kesempatan untuk emang orang masuk ke hatinya lebih banyak lah gitu. Yang penting kan itu. Dan gue percaya intinya dari apapun karya yang dari hati gitu pasti langsung masuk ke hati orang lain lah. Itu yang paling penting. Wah, manis banget ya Mas Kamil kan. Keren. Kan gue belajar dari lu, Pam. Dapat nih jawaban dari artis dan secara label. Keren. Ini ada pertanyaan nih dari Clevermus, gue bisa tampilin sini ya. Ah, ini dia. Secara branding kacamatanya harus target market Indonesia aja atau target marketnya bisa keluar? Kalau branding tuh cara mikirnya tuh Indonesia aja atau luar juga? Oke. Ke siapa nih? Gue. Ke Mas Boleh, Pam dulu, Mas. satu-satu dari artis dan dari label. Sebagai brand manager. Kalau gue ngebranding si Pamungkas, karena gue tahu Pamungkas never really wanted to be the spotlight gitu loh. Kalau ditanya, I don't wanna be cool. Gue nggak mau guanya yang keren, tapi musiknya aja, sono gitu. Kalau gue bisa nggak kelihatan, nggak usah manggung, nggak usah interview, lalu musiknya aja, gue akan melakukan itu. Kalau gue harus nggak usah main social media, just be in the studio, write music, create new sound, put it out, release the album, and then see what happens. Nggak perlu interview, promo, lalala. I would do it, obviously, karena itu enak banget hidup kayak gitu. Jadi pemikiran branding seharusnya jangan mulai branding kalau produknya belum jelas gitu. And in this case produknya ya musiknya toh. Dasarnya apa yang orang lihat selalu berdasar kepada karyanya gitu menurut gue. Branding tuh namanya bungkusnya aja gitu, menurut gue. Kalau lu terlalu berat di branding, sebelum produknya ya sayang banget sih. Dan gue nggak bilang produk gue juga udah paling bagus, banyak banget musik-musik yang apalagi newcomer artis ya, bagus-bagus banget lagunya gitu. Dan kalau ketika ada produk yang bagus, dasarnya pondasinya situ udah ada musiknya yang oke, dan dia banget atau gue banget secara artis gitu. Kayak gue barusan denger lagunya Raihan Nur baru rilis, judulnya Ragu. Terus Gangga juga baru rilis Waiting for You. Ada sudut pandang yang ketika branding sudah ada lagunya yang mantep, musik mantep, brandingnya harusnya sesuai dengan dasarnya. Jadi misalnya kalau lagunya bahasa Indonesia ya lo jangan keluar market luar. Oke.
buat apa orang nggak akan mengerti kalau liriknya bahasa Indonesia. In my case, dari Hmm. 38 lagu gue yang sudah rilis 3 album, lagu Indonesianya paling 5, Oke. nggak nyampe 10 bahkan. Jadi ketika branding, ya tetap harus ke market yang akan mengerti gitu. Oke. Oke. Jadi everything you do in the branding process, it's all based on the song. Persis Misalnya yang Mas musik Kamil gue- bilang tadi. Ya, misalnya gue bikin lagunya atau Walk the Talk ditawarin sama fansnya Superglad, gue nggak yakin akan laku. Video klipnya di rumah yang udah copot-copot semuanya, terus gue tatoan, rambut gondrong, Iya, iya. kacamata hitam, gitarnya Flying V gitu. Pasti orang kayaknya kenapa ya? Karena nggak sesuai dengan apa namanya musiknya, dan namanya juga audio visual, audionya dulu baru visual, bukan Ya. visual Oh. audio. Kalau dari Mas Kamil, menurut lu Oke. Tahu jawabannya. kalau mau Sama. branding seorang artis harus dari mikirinnya market Indonesia aja atau keluar juga? Gini, kita jujurnya awalnya tuh nggak pernah mikirin harus keluar atau tapi gini, yang gue tangkep awal banget ketemu Pamungkas dari suara karakter suaranya, cara dia nyanyi, pelafalannya, bahasa Inggrisnya, Ya. itu gue langsung klik, langsung ini potensial untuk bisa keluar. Itu ada Oke. dari gue, itu ada. Ini bisa nih, maksudnya orang luar harusnya bisa nyantol dengan musiknya Pamungkas. Dan yang gue lebih sukanya adalah waktu dia menyodorkan musiknya itu benar-benar baru. Udah, gue sesimpel itu doang sih. Baru dalam artian saat itu tidak ada mungkin pencampuran beberapa elemen, menurut gue jadi hal yang fresh. Udah sesimpel itu. Dan kalau ngomongin harus di-brandingin keluar, balik lagi branding, gue setuju banget. Intinya semua harus based on musiknya dulu gitu, dari liriknya, dari lagunya. Jangan terlalu maksa. Apa namanya, pengennya terlalu, padahal musiknya apa, penggambarannya beda banget gitu kan. Ya, itu malah berbahaya, malah backfire. Kalau ngomongin keluar, mungkin akses kita mencoba keluar, baik lagi based on the music sih. Contohnya To The Bone deh, sorry. To The Bone itu tiba-tiba ternyata banyak Filipina dan sampai Jepang juga yang Benar. ternyata satu hati gitu. Menurut gua kalau manusia ya pasti ada rasa galau dan ada rasa apa namanya, semuanya lah gitu. Itu universal speaking gitu. Jadi the music is universal gitu. Musiknya sendiri udah universal. Lebih ke situ sih. Berarti dari musiknya emang udah, kalau musik lu universal berarti baru bisa lu jual ke target market luar gitu berarti ya. Kasarnya potensinya ada. Gue bukannya sok tahu juga. Itu dari nggak bisa mana, nih, Mas? ntar orang. Lu taunya dari mana, Mas? Ada bisa Nah, keluar, itu benar. tapi enggak gitu. Kira kenapa sorry? Lu bisa taunya dari Oh. mana nih? Kalau musik ini bisa gitu ya. Hmm. Oh, oke. Gue taunya, ya gue kan dengerin semuanya, top 100 Billboard segala macam. Oh. Musiknya lagi ada apa? Iya dong. Iya. Yang lagi tren apa? Iya. Yang lagi tren viralnya apa? Kenapa Oke. Adele bisa ke seluruh dunia? Ya karena lagunya Patah Hati Adele. Ya kan? Iya. Why K-pop can do the best? Karena memang pelafalan dan musiknya memang gelitik banget lah gitu. Geli-gelinya And beda that ya potential. kalau K-pop ya. Iya. Tapi intinya intinya has punya potensi ke sana karena it's a fresh gitu. Ya. Oke.
Lanjut ke pertanyaan nih, keren juga nih menurut gue nih. Ini lebih spesifik ke branding, dari turunan dari tadi kita udah bahas lagu lu, ke brandingnya gimana, cara ngejualnya gimana, untuk target market. Kalau ini turun ke penampilan, dari tadi belum kita bahas. Dari lagu terus ke penampilan Mas Kam tuh, ke penampilan Mas Pamungkas tuh gimana? Apakah itu Gue, diatur juga? Oh. Iya. Hmm. gue enggak sih. Gue when it comes to fashion, moto gue cuma satu, yang penting dipakainya nyaman. Oke. Kalau nggak nyaman, gue nggak akan pakai gitu. Kalau dari Misalnya manggung di Bali terus pakai coat yang panjang banget, ngapain, panas? Jadi nggak usah. Terus kalau kalau berbicara pemilihannya, bajunya kenapa gini, celananya kenapa gini, kenapa pakai boots terus? Menurut gue ya udah taste, udah you grow up watching movies and Hmm. tumbuh besar di lingkungan tertentu gitu, yang mungkin bokap gue dulu pakai cut bray Oke. misalnya, atau bokap gue it's outer guy misalnya. Kalau kemana-mana selalu pakai outer. Terus gue nongkrong di tempat gue kuliah, anak DKV yang tongkrongannya udah pasti fashion banget DKV. Benar. Always a headwear, selalu ada topi fedora lah, topi yang kayak gimana lah, ada anaknya. Kemejanya juga yang lucu-lucu gitu. Maybe that creates taste-nya untuk jadi bisa memilih. Gue suka pakai boots misalnya, gue dari I grew up falling in love with Beatles misalnya. Beatles pakai Chelsea semua kan, early days-nya. Kesini-sini mereka udah Converse. Gue kayak itu gue banget gitu. It's selera aja sih sebenarnya. Kalau ditanya ada nggak harus gimana, nggak ada sih, yang penting nyaman. Kalau buat Mas Kamil, pertanyaan gue nih kayak sekarang nih yang lagi mulai didengar banyak orang, kita bisa bilang Oslo Ibrahim ya. Oslo Ibrahim itu kan sebelumnya dia Rio Rizky. Dia dia pakai bajunya yang rapih-rapih gitu kan. Yang rapih-rapih, sekarang berubah 180 derajat gitu. Dari fashionnya yang dulu. Apakah itu taktik marketing? Apakah itu juga idealisme? Kalau menurut Mas Kamil, secara bisnis. Oke. Apakah itu taktik marketing atau idealisme? Menurut gue ada unsur dua-duanya menurut gue ya. Tapi yang penting yang gue bilang tadi, bila lu memang ingin melakukan branding, yang penting senyaman mungkin lo gitu. Nggak mungkin, gue yakin ini juga pasti ada perasaan dari Mr. Oslo juga, kalau gue nyaman dengan gaya gue yang sekarang nih gitu. Memang dia sepertinya memang melihat ada kekosongan di situ. Maksudnya kekosongan market untuk gayanya ya. Lagi nggak ada nih yang kayak gitu. Androgyny, David Bowie dan ya model kayak gitulah. Dan dia masuk di situ, kebetulan gue nyaman. Dan gue emang segila itu. Kalau lu perhatiin, dia kan suka ngevlog gitu. Gue langsung ngeliat vlognya aja, dia emang sangat entertaining sih. Dia sangat menghibur banget. Memang dia ngarah ke situ juga, dan lucu juga, seru gitu. Dan dia masukin juga di message konten-konten dan lagunya dia. Jadi sekali lagi menurut gue ada dua unsur itu sih. Bukannya terus dipaksain juga ya. Pokoknya gue harus berubah terus ngarahnya ke sini gitu. Nggak juga sih menurut gue. Nah, gimana kalau ditanyakan sama sahabatnya juga nih, Mas Pam? Menurut lo gimana? Kalau dari Mas Pam, menurut lo gimana? Menurut gue, knowing him personally, perlu diingat juga dia 6 bulan ke belakang ngerilis lagu yang bagus-bagus. Setuju. Kalau secara musik setuju. Yes. Dan keputusan dia dari Rio Rizky ke Oslo Ibrahim, I was there. Dia DM gue minta ketemu segala macam. Terus kita ngobrol, pertanyaan dia cuma satu, kalau gue pindah haluan menurut lo gimana gitu. Terus gue balik tanya, emangnya kenapa? Terus dia kayak, gue nggak nyaman sama tipe musik yang ini nggak gue banget gitu.
So it comes from within, from what I know. Oslo bisa begitu ya karena dia memang he's a very brave guy menurut gue. Dia berani banget memang ngambil keputusan dari Medan ke Jakarta aja terus sendirian fight. Itu gila untuk bisa Nah, nggak untuk bisa survive sebelum Oslo kan ada Mas Randy juga kan benar. Ya. dari Surabaya terus ke sini. Hmm. If there is any value yang Oslo speak so much adalah it's bravery. Dengan dia pakai making that sort of statement baju gua gini, it's brave man menurut gue. Bukan kayak feminine or whatever. Kayak yang expert juga pasti melihatnya beda. Sometimes we speak a lot of things we don't know about gitu loh. Jadi if there is anything yang membuat Oslo sekarang dancing on the map in industry music, menurut gue karena it's his bravery, dia berani banget. Dia tuh bisa aja kayak dengan dia bilang halo Pamungkas kita ngobrol yuk, gue itu juga DM gue sebuah bentuk keberanian. Jadi memang orangnya tuh berani kayak ya udah aja gitu dia. Gue bilang Slo berani gak nyebur gitu. Dia berani yang ayo berapa taruhan berapa ayo sini gitu. Kalau misalnya kayak misalnya ada kita ke kafe gitu ya. Ada drumnya nggak ada yang main, gue kayak 500.000 lu pukul snare sekenceng-kencengnya, dia berani. Ayo sini tak gitu. Dia kayaknya bisa tipe orangnya kayak gitu. Jadi kalau pertanyaannya is it business, is it whatever, menurut gue memang it's him. Memang dia begitu. Oke. Orangnya. So it's genuine. Berarti yang bukan Oslo, yang zaman Rio Rizky berarti bukan dia banget gitu ya? Mungkin pada saat itu dia banget, cuma ketika dia sudah lama di Jakarta lalu terkontaminasi oleh diskotik dan klub-klub di Jakarta, dia kayak kok gue gitu banget ya, mungkin ya nggak tahu gue. Barbar. Dia ke bar, dia kemana gitu. Mungkin ya. Pertanyaan terakhir penutup sih. Gue pengen tahu taktiknya dari Pamungkas sendiri sama Mas Pam Records, taktiknya gimana To The Bone bisa viral segitu viralnya. Sampai pembantu gue pun tanpa mengurangi rasa hormat ya, ART aja yang biasa denger lagu dangdut sampai nyanyiin To The Bone. Itu kan menurut gue lumayan lumayan gila sih. Apa taktiknya lu bisa viral di TikTok? Sorry gue potong. Gue nggak mau jawaban karena musiknya emang enak ya. Kalau itu udah nggak bisa diiniin. Gue penasaran taktiknya. Sebenarnya kita semua juga kaget. Ini gue beneran ya. Oke. Tiba-tiba Mas Kamil kayak Pam, Spotify naik banget nih gitu. Lagu To The Bone. Gue waktu itu lagi di M Block. Lalu ada yang nge-DM. Kak, coba cek ini gitu. Ini lagi viral banget di TikTok. Kan gue nggak main TikTok kan. Nah, itu dia. Terus gue lihat ternyata Hana nge-cover To The Bone. Ya. And then it went viral. Dari covernya Hana, terus it went viral. Jadi sebenarnya kalau menurut gue sih itu rezekinya gue aja. Karena kita semua nggak ada yang niatin. Bahkan udah mau fokus ke solipsism kok. Album solipsism jadi nggak bisa fokus solipsism karena To The Bone, bisa dibilang gitu. Queen of the Hearts musik videonya baru bisa keluar sekarang ya karena To The Bone. Ya, jadi lucu banget. Keren sih. Memang itu gila sih.
ada waktu-waktu kayak 9 bulan setelah Flying Solo album rilis tuh gue kayak kok orang nggak ada yang ngeh to the bone ya gitu. Oke. Padahal ketika gue bikinnya tuh kayak belum ada lagu pop yang saat ini gitu ya 6 menit di radio. It was my thought gitu. Gue pengen bikin satu lagu yang pop banget, yang chordnya cuma gitu-gitu aja. Chordnya kan gampang banget. Tapi 6 menit, karena radio kan 3 menit. Tapi 6 menit, ya itu dia. Gue mau bikin yang kayak, mau nggak ya radio play ini? It's very Tadinya nggak ada, Pak. catchy song, huh? It's a very Tadinya nggak ada ya. catchy song. Iya, sekarang akhirnya dibuat. Terus kayak kalau lo dengerin dari first sampai terakhir tuh kayak beda-beda nada, tapi semuanya bisa dibilang kayak kumpulan ref jadi satu gitu loh. Lagu itu. Satu, Ref kedua. semuanya ya. Ketiga. Catchy semua. Terus rap. Take me on empat, lima. Gue kayak gimana caranya ref jadi satu lagu terus 6 menit gitu. That was the idea of To The Bone really. Terus pas rilis 9 bulan kok nggak ada yang nengok ya gitu. Gue kayak ya udah deh gitu. Terus 2 tahun jalan baru naik. Jadi kalau misalnya ditanya gimana supaya bisa sampai segitu, beda jalur sih. Jalur usaha sama jalur rezeki. Usaha mah kita terus aja album 3, album 4. Terus aja. Rezekinya yang mana ya udah nanti urusan kita. Keren. Baru nyadar To The Bone itu hook semua gitu berarti ya. Keren juga. Iya, Kalau dan dari sampai melodinya dan 6 menit. dode. Iya, benar itu juga. Sampai gitaris juga pada cover tuh solo-solo. Oh, Gila. Ya, Kalau itu secara kalau- dari label Kalau dari dari Mas Kamil, gue sih, nah, sorry Mas, jujurnya gue emang potong nggak ada dikit, taktiknya. sorry. Nah iya. Sorry, gue potong Apa dikit. tuh? Di interview di YouTube, Bambang Pamungkas bilang dia cover To The Bone itu diajakin sama timnya Pamungkas katanya. Apakah itu salah satu taktiknya juga, atau itu karena emang udah meledak baru lu manfaatin biar tambah meledak? Yang mana? Apa itu salah? Bambang Pamungkas ngomong gitu salah? Kayaknya salah deh. Kita nggak pernah kita nggak pernah Yang mana? Mas Bambang Pamungkas, Mas BP, katanya kita yang nyuruh dia cover, enggak. Soalnya Sumpah, di interview di mana gitu. Oh, berarti itu enggak ya? Enggak, Biar- sumpah gitu enggak. Itu Buat, bahkan buat klarifikasi. Mas BP Iya, ngapain kita- mana ya? To The Bone. dia kan yang main gitar sendiri itu, Pam. Rumah gue mati lampu. Oh my god. Kok jadi horor gitu? Jadi horor. Gara-gara bahas Lu BP nih. Lighting lu keren. Gara-gara bahas BP. Iya, sumpah. Mas, kita nggak minta tolong Mas BP sama sekali, dia tiba-tiba Oke. dia nge-cover. Yang dia lu main disalah gitar ngomong. itu ya. Iya, dia main Iya, gitar benar. itu, Bang. Iya, Di kamar. Iya kan? Tiba-tiba dia muncul, terus lo baru iniin lagi kan, baru apa lo? Oke. Lo mess up gitu. Nggak ada. Tapi akhirnya Berarti emang ntar gue kita coba ketemu. cari linknya lagi. Gue coba cari linknya lagi deh. boleh. Biar nggak dikain Kita lagi. kita malah Terus? justru nolak orang-orang mau cover To The Bone yang secara serius. Itu dia. Waduh. Kenapa Ya karena ditolak? gue berpikir gue nggak mau lagunya jadi terlalu apa namanya mainstream gitu loh. Iya. Kalau dari Karena gue with juga gue fame, nggak mau. Nah, sesuatu yang terkenal tuh riskan menurut gue. Tujuannya Kalau harusnya bukan terkenal, nyampe harusnya. yang penting itu ya, Bang. Mm-mm. Yes.
Kalau nyampe biasanya sudah pasti terkenal, tapi kalau terkenal doang belum tentu nyampe. Ya. Oke, benar sih. Nah, iya. Benar sih. Belum terjawab sih gue sama Mas Kamil. Taktik dari label Iya, tuh iya, apa? iya. Apa emang ya udah? Emang rezeki gitu. Ya bisa dibilang alhamdulillah rezeki sih. That's a lucky bastard, beneran. Kita nggak ada Iya, iya. taktik. Gini loh, itu TikTok kan, dan kita nggak ada yang main TikTok sama sekali, sumpah. Iya. Dalam satu tim, Wah, itu tidak ada yang gokil. main TikTok. Gokil. Kita juga kaget. Hmm. Bener, yang Pam tadi cerita. Loh ini Spotify naik terus ya? Kan gue merhatiin terus kan analitiknya. Spotify to the bone naik terus gitu. Sebelumnya di yang paling tinggi tuh One Only and I Love You But I'm Letting Go, ya kan? Tiba-tiba itu udah mulai bisa ngelewatin nih. Ternyata denger-denger itu lagi banyak banget di TikTok. Yeah. Ternyata pas dicek memang banyak orang yang pakai video-video estetik jalanan gitu, senja gitu, terus pakai lagu To The Bone. Nah memang terus kemudian Hana kan, Hana nyanyi cover. Menurut gue yang paling pecahnya adalah Hana ngomong quote-nya itu. When Pamungkas said. When Pamungkas said. Menurut gue itu pecah sih ke situ. Oh, terus ini Mas. Jadilah ngobrolan banyak bla 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 bla. Dan Mas Pam juga. Iya, itu dia. Padahal cuma ngobrolan jawaban gitu doang aja. Tapi di quote dan itu pas aja. Gitu. Kalau gue menyikapi perihal ini sebenarnya, yang kita lakuin kan, yang tadi juga Pak udah bilang, kita usaha terus aja, konsisten. Benar. Yang tadi gue bilang loh, maksudnya kita udah mencoba. Ini kan idealisme pemikiran otaknya Mas Pam, ya kan? Salah satunya adalah To The Bone, and then Solipsism 0.2. Itu dikeluarin aja semuanya agar nyampe. Ya alhamdulillah nyampenya memang setelah 2 tahun. Awal-awal itu memang udah ada early adopters-nya udah ada. Gue inget banget ke waktu video klip To The Bone naik, itu sempet top 10 trending di YouTube. Itu aja gue udah kaget. Wow, biasanya YouTube dirajai oleh musik kebanyakan dangdut kalau nggak salah. Itu di Bintaro doang apa satu Indonesia? Satu Indonesia. Dikira Bintaro doang ya? Gokil. Iya. Enggak, itu top 10 Indonesia, Nusantara. Nah, itu gue langsung, ya gue kan based on data banget ya, anaknya, analitik banget. Berarti emang ini potensi nih. Memang dari gue dengar lagunya memang ya ini apa ya, pasti nyampe banget sih ke hati-hati orang yang emang fall in love. Dan pemakaian lagunya di TikTok pun seperti itu, banyak orang tuh pakai lagu-lagu buat seseorang gitu, buat seseorang gitu kan. Nah itu paling penting sih, yang penting emang kalau karya lu dari hati ya masuk ke hati lah gitu, dan konsisten. Mas Kamil ini quotable nih, jadi bisa nih. Biar tar dipotong terus di post gitu loh Mas. Kayak Gary V ya, Gary V. Gokil. Gue jadi itu nambah sih. pertanyaan nih, gak apa-apa gak sih? Ini Ya, masih ada waktu. Lagi seru. Oke. Gue santai kok. Pertanyaan gue, misalnya lu udah tadi, lu butuh waktu 2 tahun buat ngeledakin si To The Bone gitu. Prosesnya kan panjang. Tapi kapan kita bisa tahu, pertanyaannya kapan kita bisa tahu brandingan kita itu berhasil atau enggak? Kedua, misalnya brandingannya itu gagal, lu harus tetap nekat jalanin terus, apa lu harus ganti total si brandingan ini? Brandingan as a whole ya maksudnya? Iya, termasuk musiknya atau brandingannya doang? Termasuk musiknya. Enggak, sorry, brandingannya aja. Kalau musik kan udah pasti dari artisnya kan tadi. Oke. Ngerti. Musik. Jadi menurut gue sekarang ya, gue udah dari 2018 ke 2021, berarti 1, 2, 3, 4 tahun di industri. I met so many different minds, artist, songwriter,
teman-teman di belakang layar yang unik-unik, dan gue belajar banyak dari mereka. Gue sadar bahwa sukses itu pilihan. How you define success itu pilihan masing-masing. Ada yang bisa bilang kita akan berhasil kalau followernya sudah 2M. Oh. Ya nggak? Contoh misalnya viewernya kalau 2M kita berhasil, lalu bikin have I ever told you I watch. Yang penting viewernya naik aja. Let's say ya. Ya itu udah sukses. Terus ada lagi orang-orang yang kayak sukses itu ketika kayak Oslo misalnya. Gue sukses ketika udah bisa ngeluarin album. Terus dia keluarin album pertamanya. Itu dia seneng banget. Gue udah sukses nih. Sebelum dia ngeluarin album, Oslo bilang gue sukses kalau udah main di Java Jazz sih. Terus dia main di Java Jazz gitu. So I think when it comes to success, it's our own choice how to define it. Dan terserah diri sendiri. Menurut lo sukses tuh apa? Kalau nggak jelas ya suksesnya juga nggak akan nyampe-nyampe. Untuk gue, sukses tuh maraton aja kita. Terus aja. Gue nggak ini. Gue kesana. Gue maju. Nggak mau 1, mau 2, nomor berapa, bonus aja. Gue yang penting I grow as a person, I grow as an artist, I grow as a singer-songwriter, and that's good enough for me. Menurut gue sukses tuh musik membantu gue tumbuh sebagai manusia gitu. Kayak misalnya di album pertama gue nggak ada lagu dari G. Kalau lu perhatiin, One Only C, I Love You Better Than Tinggal, Fish, Kenangan Manis, Sorry, Best, apa lagi? Lagu Monolog, nggak ada yang dari G. Lalu di Flying Solo, gue akhirnya tulis lagu dari G, chordnya. And that's success for me. Wah gila ya, gini ya nuansa lagu dari G. Terus di album kedua nggak ada yang dari D. Flying Solo dari G. Closure album 3, album 2 apa? To the Bone dari This. A Nice Day dari A. Break It dari B. Nggak ada yang dari D chordnya. Lalu gue bikin di solipsism pertama, Intention dari D. Itu udah sukses. Terus gue nggak pernah nulis lagu 3/4. Lalu di album ketiga gue nulis Deeper 3/4, Riding the Wave 3/4. Itu sukses buat gue gitu. Jadi kalau ketika dikembalikan, branding yang sukses apa? Tergantung kita sendiri. Apa yang lo mau tuju gitu. Dan biasanya kalau tujuan lu terlalu jauh, akan gak nyampe-nyampe. Jangan gini. Kalau gue tipsnya, jangan mikirnya gini. Gue gimana caranya nyampe di Prancis gitu, let's say. Itu bukan sukses menurut gue. Sukses tuh gimana caranya gue packing dengan rapi misal. Habis packing gue nyampe ke bandara dulu deh. Habis bandara gue check innya nggak ngantri misalnya. Yang gitu-gitunya tuh people tend to skip the process. Mereka pikir tiba-tiba Pamungkas to the bone langsung gitu. Padahal banyak banget proses yang dilalui gitu. Banyak banget. Benar. The invisible iranya tuh banyak banget. Kita nombok manggung, kita manggung dikasih ciki 1 doang. Waduh. Segitunya. Terus dikasih minumannya, orangnya berapa, kasih minumnya cuma 4. Itu juga kayaknya belinya di warung depan yang di atasnya es tuh, atasnya dingin, bawahnya anget, tau kan lo? Jadi kalau sedot anget tetap. Kapal api panas kasih es. Kita ngelewatin itu juga gitu. Kita ngelewatin bikin banyak kesalahan juga gitu. Gonta-ganti gaya mixingan kalau manggung, cari alat yang tepat. Gue misalnya pakai efek panjang-panjang nih, hanya untuk mengerti bahwa ternyata pada intinya nggak perlu banyak-banyak segitu ya gitu. Itu prosesnya kan. Jadi kayak
ketika lo mau berbicara sukses, seharusnya berpikirnya next step-nya apa. Oke. And then udah nyampe next step-nya lagi apa. And then next step-nya lagi apa. Sometimes we don't know. Sometimes we don't have to know on everything. Justru that's the fun in it. Ketika lo nggak tahu, the art of the unknown, right? Ketika lo nggak tahu malah jadi seru. Benar. Kalau itu kan sukses dari si artis dan pencipta lagu gitu. Kalau dari label, kapan Oke. si taktiknya label ini dibilang berhasil? Ya. Sebenarnya kita emang awal-awal bentuk Mas Pap Records kan emang ya bareng lah. Gue, Pam and Mas Ray. Cita-citanya atau Mas Bang Ray. Kamil sebenarnya. Mau Iya. Sebenarnya intinya gini. Yang tadi kurang lebih memang itu yang gue alamin juga dalam gue tumbuh kembang di industri. Kayaknya memang ternyata nggak ada finish line gitu, nggak ada ya apa namanya, nggak ada terakhirnya tuh, nggak ada kasarnya, nggak ada finish line lah kasar. Jadi setiap kali lo berhasil melakukan sesuatu, pasti lo kepengen melakukan sesuatu yang selanjutnya. Ya. Pasti lo punya bucket list. Sejujurnya gue udah umur hampir 42, bucket list gue masih banyak. Jadi gue Jelima kalau ya, dulu Mas? ngeliat film, kenapa? Jelima. Jelang 50 tahun. Jelas. Wadaw. Yoi. Jelita. Jelita. Jelang 50 tahun. Kasarnya gimana caranya biar kita tetap berjalan, meskipun kita emang apa yang kita suka adalah musik atau hobinya adalah musik. Orang ngelihatnya kan, lu gimana bisa hidup sama musik gitu kan? Bisa kok. Gue dari awal bekerja sampai sekarang ya di musik. Intinya gue kayak ngantor aja deh, kayak kantoran office-an gitu. Gimana caranya selalu ada kerja terus, berproses terus gitu. Dan gue percaya there is no finish line. Dulunya tuh gue mikir gue nonton film Hollywood tuh kayak, oh kalau udah tua pergi ke Hawaii terus lu nggak ngapa-ngapain gitu. Kayaknya nggak gitu deh. Gue ngerasanya. Kayaknya gue tetap kerja terus kayaknya. Gue ngerasanya gue bakal jalan terus. Nah, ngomongin tentang di musik di label atau musik si artis, ya lu harus produce terus. Nah, gimana caranya untuk bisa produce terus? Memang kan biasanya ada ukuran angka ya. Nah, suksesnya itu biasanya diukur dengan angka gitu kan. Angka itu menurut gue hanya tools aja untuk KPI. Just only target aja. KPI yang ditulis, oh kalau udah masuk 10.000 followersnya, itu bagus, lu bisa swipe up. Oh 100.000 followers, itu berarti ini target sekarang ini harus 100.000 biar pendapatannya lebih besar gitu, atau viewersnya lebih banyak nantinya. Tapi jangan memakai angka itu jadi ukuran utama kasarnya. Don't make numbers is overrated gitu menurut gua. Yang penting adalah momen-momen lu mencapai sesuatu. Album Sabar pertama, ya, harus sabar ya berarti. album kedua, udah pasti sabar. Dan Sesuatu. kasarnya angka tuh juga, gua semua kan pasti dari awal pasti cuman 1.000 followers doang. Paham juga. Ketemu awalnya pasti ada 1.000 followers, bahkan gue ketemu cuma 2.000, 3.000 followers. Tapi sebenarnya lu udah bisa memonetize 3.000 followers. Kalau gue ngomongin bisnis ya, lu nggak usah mikirin 100.000, 3.000 followers aja. Lu jual kaos 200.000 harganya. 200.000 kali 3.000, udah 600 juta boy. Dan menurut gua the biggest yang nggak kelihatan gitu apa yang ngomongnya, bukan masalah soalnya. Mungkin belum diberikan 100.000 follower karena belum bisa menghandle follower yang masih 3.000. Ah ya. You get me? Rezeki menurut gua hanya datang kepada siapa yang siap.
Jadi mungkin kita belum siap dikasih misalnya ya gimana mau dapat 1.050.000 aja lo beli rokok misalnya gitu. Hmm. 1 juta dibeliin buat apa tuh gitu. Gimana Hmm. mau dikasih 100.000 follower kalau yang masih 3.000 aja lu masih cuekin misalnya gitu. Gak didengarkan. Misalnya. So it can kadang dari kitanya juga yang mengapa belum sukses. Belum setinggi itu. Kalau memang tujuan suksesnya ke sana. Betul. Ada yang Anjir, komen Mas keren Pang banget. siapanya Mario Teguh sih bijak banget katanya. Kayak mana? Iya lagi. Gua. Super sekali. Super sekali. Buat penutup, gue minta ini aja sih quote singkat dari Pamungkas sama Mas Kamil tentang idealisme dalam bermusik. Oh, Buat tips siapa buat dulu Mas? bebas. Kita bengong-bengongan gini. Mas Kamil lagi mikir. Kita bingung. Apa? Gimana? Apa quote gue? Gue minta quote soal idealisme Oh, quote. buat ya quotes Wah, lu buat jago sih, Mas. para penonton. Oh, oke. Biar buat idealisme di dalam dunia musik. Buat gue, Oke. dari gue. Siapa dulu, Mas? Oke. Iya. Sweet. Silakan, Mas. Itu dulu. Oh, gue dulu, oke. Iya. Gimana Mas pertanyaannya? Gue minta quote soal idealisme dalam bermusik. Sejauh apa lu harus memperjuangkan idealisme itu supaya Oh, imbang antara ego dan kemauan pendengar. quotes tentang idealisme ya. Menurut gue jalan aja. Teman-teman yang sedang mencoba berjuang membuat sesuatu, jalan aja. Akan lo bagus, lo jelek, semua orang pasti akan omongin. Jadi cuma lo yang tahu kapan harus tutup kuping, tutup mulut dan jalan aja gitu. Kapan juga harus jawab. True to your value. Kalau if you believe in it, kadang kita yang harus usaha untuk bikin orang percaya gitu. Kadang orang percaya hanya karena kita komunikasinya kurang tepat. Kadang orang nggak ngerti, padahal lagunya lu merasa keren banget, padahal karyanya lu udah merasa ini gue banget, dan ini akan lu ngerasa ini akan berhasil gitu, terus tapi kok belum ya gitu. Terus aja coba. Rezeki dan hasil tuh hasil dan usaha tuh beda jalur. Rezeki sudah ada yang ngatur kapan dapatnya. Gue aja 2 tahun tuh debon baru naik. Semua sudah ada yang ngatur, yang penting kita terus aja, konsisten aja. Ibaratnya fit lo akan keren kalau lo terus aja gitu. Fit Instagram kan keren karena banyak yang begitu gitu. Kalau nggak usah pakai filter, walau berantakan tapi bisa keren karena lu begitu terus udah setahun, udah 1.000 post tapi gitu semua. Itu jadi kayak lo banget gitu. Kadang kalau lu terlalu fokus kepada pohonnya, lu malah nggak mikirin hutannya. Jadi zoom out aja, pikirin hutannya terus aja. Nanti jadi hutan kok. Jangan terlalu mikirin pohonnya. Super sekali. Super sekali. Emang anjing. Mas Kamil. Kalau dari Mas Kamil? Wah, gue giliran setelah Mas Pam lagi. Bahaya. Oke. Buat yang berjuang di idenya atau idealismenya itu, berarti kan kasarnya lu udah tahu idealnya kayak apa gitu. Maksudnya nggak yang egonya doang. Gue berharap seperti itu ya. Karena emang tergantung objektifnya masing-masing loh. No. Takutnya dia emang enggak, gue mau kelihatannya keren aja deh gitu ya. Udah, monggo silakan. Gue nggak akan ngejudge. Sah aja. Tapi ini bentuk yang emang
Suaranya mendem Mas Kamil, sorry. Suaranya mendem. Oh, buat sekarang Aman. Udah. aman, udah, oke. Mas. Buat yang kayak hasratnya tuh kayak, gue bisa ngerubah dunia ini nih gitu. Karena gue tahu idealnya seperti apa gitu. Ya benar, ya paham. Intinya lu harus believe it first. Lu harus percaya, yakinin dulu gitu. Emang ini benar gitu. Dan lu jalanin. Kalau enggak lu overthinking lama habis. Gue yakin nih lu pada muda-muda semua kan, muda banget lah. Jangan habisin waktu lu sama mikir doang, langsung jalanin. Kalau jalan terus salah, nggak masalah, udah itu hal biasa. Kita juga banyak salah, sering. Salah tuh hal biasa, nggak usah kayak tabu banget, malu gitu, enggak. Salah itu malah berarti lu melakukan sesuatu. Tapi kan Dan lu takut ngaku Mas Kamil kesalahannya. dijudge netizen kalau salah dikit. Iya, bener. Intinya salah ya udah, fine, it's okay, no problem. Berarti gue salah dan harus mengakui ya. Kalau lu nggak nyadar, lu ngakuin ya bahaya. Berarti lu nggak melakukan sesuatu. Salah, minta maaf dan perbaiki, jalanin terus. Kejar cita-cita lu udah gitu. Karena sekali lagi selalu proses ya. Nggak ada. There's no finish line. Itu sih, gue yakin banget ingat itu. Lu selalu berjalan mencari kesempurnaan kasarnya. Nah, lu membentuk diri lu nih. Mungkin 2 tahun yang lalu, gue yakin lu udah so much better than 2 years ago. Dan lu harus yakin 5 years ke depan itu lebih better lagi ke depannya. Udah. So go for it guys. Anjir, keren banget nih. Live ini isinya daging semua tuh ada yang komen. Gue daging. Gue kirain to the bone, tulang. Aduh, please. Masuk. Deh. Thank you Mas Kamil sama Pamungkas buat waktunya. Terima kasih Mas Win. Buat Sama-sama. yang Thank nonton you, Mas Wino. jangan lupa followin Kaki sama ditungguin aja belajar kelompok part 2-nya. Thank you semuanya. Thank you. Semoga dapat jodoh yang nonton, amin. Amin. Oh iya. Semoga bermanfaat. Dapat happy selalu. Sehat-sehat semuanya ya, guys. Sehat-sehat semuanya, Mas Pam sama Mas Kamil. Ada yang komen gak nyanyi katanya. Bayar dulu. Gue nggak sanggup bayar deh kalau nyuruh Pamungkas nyanyi. Malam ini gak nyanyi. Nanti. Oh. Beda channel nanti. Banyak banget yang minta. www.spotify.com, di situ saya nyanyi terus. Nyanyi tuh. Bahkan di web ya, harus aplikasi ya. Katro banget kalau masih pakai browser tuh. Thank you. Terima kasih. Thank you. Thank you. Dah.